Bayangkan dunia tanpa uang, tanpa koin, atau lembaran kertas. Semua orang bertanya, bagaimana kita hidup, berdagang, dan bertahan? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dalam dunia tanpa uang, manusia hanya bisa bertukar barang dan jasa. Seorang petani menukar gandum dengan kain. Seorang nelayan memberi ikan untuk mendapatkan alat rumah tangga. Pasar tradisional menjadi pusat kehidupan. Suara tawar-menawar bukan soal harga, tapi soal nilai barang. Semua orang harus pandai menghitung kebutuhan agar tidak rugi. Tantangan muncul saat barang tidak seimbang. Bagaimana menukar seekor sapi dengan segenggam garam? Sistem barter sering menimbulkan kebingungan yang tak berujung. Perjalanan jauh jadi sulit. Seorang pedagang harus membawa karavan penuh barang untuk ditukar di negeri lain, tanpa ada uang ringkas yang memudahkan transaksi. Namun, masyarakat jadi lebih dekat. Setiap orang mengenal yang lain. Karena barter membutuhkan kepercayaan dan hubungan, bukan sekadar lembaran uang. Kekayaan tidak lagi ditentukan oleh isi rekening. Mereka yang memiliki keterampilan, lahan, atau sumber daya menjadi orang yang paling berpengaruh di masyarakat. Ilmu pengetahuan mungkin berkembang lebih lambat. Tanpa uang sebagai investasi riset, hanya sedikit orang yang mau menyediakan barang atau jasa untuk penelitian. Di sisi lain, keadilan lebih terasa. Orang yang rajin bekerja langsung mendapat imbalan nyata, bukan sekadar gaji yang bisa dipotong atau ditahan penguasa. Namun, sistem barter rawan konflik. Jika seseorang merasa ditipu, pertengkaran mudah terjadi. Tanpa standar nilai, kesepakatan sering berubah jadi perselisihan. Pemerintahan pun berbeda. Pajak bukan dalam bentuk uang, melainkan hasil bumi, ternak, atau tenaga kerja yang diberikan langsung kepada penguasa. Perdagangan internasional jadi sangat rumit. Bayangkan negara menukar kapal penuh gandum hanya untuk satu peti rempah tanpa nilai uang yang pasti. Kebahagiaan orang tidak lagi diukur dari saldo bank. Masyarakat menilai prestasi lewat kontribusi nyata, keterampilan, dan kemampuan berbagi kepada sesama. Kesenjangan tetap ada. Mereka yang punya tanah subur atau banyak ternak akan lebih berkuasa daripada yang hanya memiliki tenaga dan keterampilan kecil. Peradaban kota mungkin berkembang lambat. Bangunan besar membutuhkan tukang, batu, kayu, dan makanan untuk pekerja. Semua harus ditukar tanpa sistem pembayaran cepat. Namun, hubungan sosial jadi lebih kuat. Setiap orang belajar saling bergantung, karena tidak ada uang yang bisa membeli kemudahan tanpa membangun kepercayaan. Keinginan manusia untuk menimbun tetap ada, bukan lagi menimbun emas atau uang, tapi menimbun hasil panen, ternak, atau barang berharga untuk barter di masa depan. Kriminalitas berubah wajah, bukan lagi pencurian uang, tapi perampokan hasil panen, hewan, dan barang-barang langka yang menjadi harta paling berharga. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal nilai uang. Mereka belajar sejak kecil bahwa hidup adalah pertukaran. Memberi sesuatu agar bisa mendapatkan sesuatu. Namun, keserakahan manusia tetap muncul. Beberapa orang berusaha menguasai lebih banyak barang, lalu memonopoli barter agar semua orang bergantung pada mereka. Teknologi mungkin berbeda. Smartphone, komputer, dan internet sulit tercipta tanpa sistem uang sebagai standar harga untuk membiayai produksi massal. Di sisi lain, seni mungkin lebih murni. Seniman tidak mengejar bayaran, tapi menukar karya mereka dengan makanan atau tempat tinggal. Sehingga seni jadi lebih jujur. Hubungan antar manusia jadi lebih nyata. Pertemanan, cinta, dan komunitas tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan dibangun lewat saling memberi dan menerima. Namun, perang tetap terjadi, bukan karena rebutan uang,
melainkan karena berebut lahan subur, hewan ternak, dan sumber daya untuk bertahan hidup. Bayangkan jika dunia tanpa uang di era modern, orang menukar laptop dengan hasil kebun, dokter dibayar dengan beras, dan guru mengajar demi pakaian serta makanan. Kelelahan muncul ketika barter tak seimbang. Orang harus terus mencari pihak ketiga untuk menukar barang, sehingga waktu dan tenaga lebih banyak terkuras. Meski begitu, dunia tanpa uang mengajarkan satu hal, bahwa hidup tidak selalu soal angka, melainkan soal hubungan, kerjasama, dan rasa saling membutuhkan. Sebelum kita menutup cerita ini, renungkan, apakah dunia tanpa uang lebih damai atau justru lebih sulit? Apakah uang benar-benar masalah atau hanya cermin sifat manusia? Jika dunia tidak pernah mengenal uang, kita belajar bahwa nilai sejati bukan pada harta yang disimpan, melainkan pada kerja, kebersamaan, dan cinta. Itulah kekayaan yang sesungguhnya.